Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jamaah Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Dalam hal ini jadwal kita adalah membaca mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, dan alhamdulillah sudah di juz 28 yang mana kita mulai dari bawah, juz 30, juz 29, kemudian juz 28. Dan kita masih di surah Al-Hasyr. Ibnu Abbas mengatakan bagian disebut Al-Hasyr adalah surah Bani Nadhir, karena sabab nuzul atau sebab turunnya Al-Hasyr ini atau penamaan Al-Hasyr ini diambil dari peristiwa. Al-Hasyr artinya apa? Pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Nadhir, kaum Yahudi yang ada di pinggiran Madinah. Sebabnya kenapa diusir? Karena berkhianat. Yang sudah kita kisahkan dengan panjang lebar di awal pertemuan. Jadi Al-Hasyr pengusiran, maksudnya peristiwa pengusiran Bani Nadhir. Yang nanti Bani Nadhir dalam kondisi yang awalnya ini pongah, sok, dia pede, tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak menyangka ternyata Bani Nadhir bentengnya bisa ditaklukkan. Nah, kita malam ini masuk di ayat keberapa? Masih ingat? Ke-6 ya? Betul? Baik. Tentang fa'i, ya. Kita baca. Apa ada salah satu yang membacakan? Silakan. Fama aujabtum.
Lanjut. Ayat 6 dan ayat 7. Nah, barakallahu fiik. Ayat 6 sampai 7 sesuai dengan pembagian tafsir di kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau sering disebut Tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Menceritakan tentang fa'i. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka. Harta bendanya siapa? Orang kafir. Dalam hal ini adalah Bani Nadir. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan khailin, seekor kuda pun, wala rikabin, dan tidak pula seekor unta pun. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang fa'i. Kita flashback ke belakang, masih ingat pertemuan di awal? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat menaklukkan bentengnya Bani Nadir tanpa pertempuran atau tidak bertempur? Tanpa pertempuran. Jadi dikepung 6 hari menyerah. Karena kebun kurmanya dibakar, kemudian mereka dikepung dan ketakutan. Apalagi ini adalah kaum Yahudi, kaum yang pengecut. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu kalau perang gentle, face to face. Tapi kalau kaum Yahudi, bahkan sampai saat ini, ketika bertempur tidak berani menampakkan dirinya, sembunyi di benteng gitu. Di antaranya perang Khandaq. Kemudian perang Bani Nadir, yaitu tanpa perangan. Mereka sembunyi di benteng. Perang Khaybar. Kalau Khandaq ini sekutu kafirin dan musyrikin serta munafikin. Perang Khaybar coba, bentengnya berapa? Ada 7 atau berapa? Benteng 1 bisa dijebol oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian mereka mundur sembunyi di benteng yang kedua di belakang. Jebol lagi seterusnya ke belakang. Tidak berani perang face to face. Tapi perang dengan tersembunyi. Kemudian mereka menyerah dan minta
ya diizinkan ya tanpa dibunuh, diizinkan untuk pindah, maka mereka pun diusir dari kampungnya, dari kampung Nadir. Jadi tanpa perlawanan. Dan Nabi SAW mengizinkan, silakan boleh pergi, tapi tidak boleh nyandang senjata. Ya, barang-barang yang boleh dibawa hanya sekedar yang bisa dibawa oleh seekor onta. Ada yang bawa kusen jendela, ada yang bawa atap, ada yang dibawa pergi dalam kondisi terhina. Nah, yang tertinggal di situ dinamakan harta fa'i. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir setelah terjadi perang, ada kontak senjata, itu namanya ghanimah. Pembagiannya diambil 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Ya, demikian juga untuk fakir, miskin, ibnu sabil, 1/5. Yang 4/5 dibagikan kepada pasukan. Ya. Kalau dia pasukan ini tidak naik onta, tidak naik kuda, artinya berjalan. Apa istilahnya kalau dalam infanteri ya? Itu dapatnya 1. Ya. Tapi kalau dia naik kendaraan ketika perang, naik kuda, maka dapatnya 3 bagian. Karena kudanya dihitung mendapatkan 2 bagian. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1/5 namanya khumus, diambil dulu ya untuk Allah dan Rasulnya, dan dibagikan kepada fakir, miskin, yatim. Yang 4/5 baru dibagikan kepada pasukan dengan perhitungan tadi. Yang berjalan kaki dapatkan 1 bagian, yang naik kuda atau naik kendaraan mendapatkan 3 bagian. Jadi misalnya dapat 5 miliar dirupiahkan ini ghanimahnya, yang 1 miliar untuk Allah dan Rasulnya, yang 4 miliar dibagikan kepada para pasukan. Itu ghanimah. Adapun fa'i dijelaskan di sini. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma afa'allahu ala rasulihi, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan kepada Rasulnya, minhum, yang berasal dari harta benda mereka, orang-orang kafir Bani Nadir, orang Yahudi Bani Nadir, fama ujaftum alaih min khailin wala rikab, maka untuk mendapatkannya kamu tidak menggerakkan seekor kuda pun dan juga seekor onta. Artinya tanpa adanya terjadi kontak senjata. Tapi karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Rasulnya, sehingga mereka Bani Nadir Yahudi ini ketakutan. Dan pada akhirnya mereka menyerah. Lalu bagaimana pembagiannya? Nah, diterangkan di ayat yang ke-7. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Apa saja harta rampasan, yaitu maksudnya fa'i, yang diberikan Allah kepada Rasulnya, yang berasal dari ahlil qura, penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kemudian walidil qurba, untuk kerabatnya Rasul, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi
Ya. Diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keperluan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun. Jadi kalau dapat fa'i, ya itu beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah jelas langsung diambil, nominalnya yaitu humus 1/5. Tapi kalau fa'i, harta yang didapatkan tanpa terjadi kontak senjata, tanpa pertempuran, ya, itu diambil dengan kebijakan Rasul, yaitu untuk kebutuhan keluarganya selama setahun, lalu sisanya dibagikan kepada fakir miskin, ya, juga untuk pembelian senjata, untuk logistik di dalam persiapan jihad dan seterusnya. Ya. Ini harta fa'i. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tujuannya di sini disampaikan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan inilah ekonomi Islam. Harta tidak boleh hanya di tangan orang kaya, tapi juga ya berputar. Orang-orang yang kekurangan pun, fakir miskin pun, itu punya hak mendapatkan harta. Di antaranya melalui apa? Tadi ada mulai zakat. Ya. Ya. Zakat mal berapa persen? 2,5%. Banyak atau sedikit? Yang di kantong berapa berarti kalau diambil 2,5%? 97,5. Jadi kalau misalnya punya 100 juta, yang di kantong berapa? 97,500. Yang dikeluarkan berapa? 2,500. 2,500 kecil atau besar? Kecil dibanding 2,5% dibanding 97,5. Ya. Kalau 1 miliar, 2,5%-nya berapa? Kalau 1 M, 25 juta. Punya uang 1 M, diambil 2,5%, sudah haul 1 tahun. 25 juta. Kalau lihat nominalnya kayaknya besar 25 juta. Tapi dibanding dengan yang jadi milik dia, maka tidak boleh harta hanya di tangan orang kaya. Islam melarang, harus berputar. Ya. Maka ada syariat zakat, ada syariat ya sedekah yang mustahab, yang nafilah. Ada syariat berupa diantaranya pembagian harta fa'i, pembagian harta ghanimah, itu juga diberikan kepada fakir miskin, sebagaimana disebutkan di sini. Ya. Kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini indahnya syariat Islam, memperhatikan orang yang lemah. Jadi ini konsep pembagian fa'i. Dikembalikan kepada kebijakan siapa? Pemimpin.
Kalau di zaman dulu Nabi SAW mengambil untuk kebutuhan rumah tangga beliau, keluarga beliau selama setahun. Lalu sisanya untuk apa? Kebijakan beliau. Berikan fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, untuk membeli perlengkapan jihad, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Lalu di ujung ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka jauhilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksaan Allah sangat keras, hukumannya Allah sangat keras. Berkaitan dengan fa'i, maka taat kepada Rasul. Apa yang ditetapkan oleh Rasul ya seperti itu. Ini ayat berkaitan dengan fa'i. Tapi kita punya kaidah, para ulama memberikan kaidah kepada kita, al-ibrah bi ummil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan terkait sebab ayat ini. Walaupun kaitannya dengan fa'i, taat, apa yang diberikan Rasul harus diterima, apa yang dilarang ditinggalkan, tapi ini berlaku semuanya umum. Tidak hanya di permasalahan tentang pembagian harta fa'i. Ini kaidah. Sebagai bentuk cinta kepada Allah Ta'ala adalah taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan dengan cinta. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi, utusannya Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Al jaza' min jinsil amal. Kalau kita mencintai Allah dibuktikan dengan taat pada Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan diampuninya dosa oleh Allah Ta'ala ini menjadi syarat untuk bisa mendapatkan surganya. Karena selagi orang itu masih penuh dengan kotoran dosa, dia belum bisa masuk ke surga sebagai tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Maka ahlul kabair, para pelaku besar, pelaku dosa besar dari ahlul kiblat, orang Islam tapi dosa besarnya banyak, kemudian Allah berkehendak untuk menyiksanya di neraka, maka akan disiksa dulu, dibersihkan dulu dosanya sebelum nanti pada akhirnya dimasukkan ke dalam jannahnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ahmad, yakni kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Allah telah melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya, lalu menggigir giginya supaya rata, jadi kelihatan bagus. Mengubah ciptaan Allah. Nah, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini didengar oleh
seorang perempuan dari Bani Asad. Ya. Namanya Ummu Ya'qub. Orang-orang biasa manggil Ummu Ya'qub. Ya. Wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud, ya, dan ya, seakan-akan tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Dia tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, bahwa Allah Ta'ala melaknat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Allah melaknat, ya, yang menggigir meratakan giginya, mengubah ciptaan Allah. Ya, ketika dibantah oleh perempuan tadi, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah, sedangkan hal itu ada di dalam Al-Quran. Maka perempuan tadi mengatakan, aku telah membaca seluruh isi Al-Quran, ya, tapi tidak menemukannya. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kamu benar-benar membacanya dengan teliti, dengan tadabbur, ya, maka kamu akan menemukannya. Kata Ibnu Mas'ud, bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Kata perempuan tadi, betul, ada ayat itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu semua. Artinya Ibnu Mas'ud pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan model tadi. Ya. Sedangkan di ayat berbunyi, apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Berarti ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Maka si perempuan ngeles. Kata si perempuan, ya, dia mengatakan, ya, saya kira, ya, istrimu juga melakukannya. Ya, Pak. Ini kalau debat kemudian masuk ke ranah pribadi. Saya kira istrimu juga melakukannya. Maksudnya melakukan, ya, tadi Allah melaknat wanita yang mentato atau ditato. Allah melaknat yang mencukur bulu alis. Allah melaknat wanita yang, kata si perempuan tadi, saya kira istrimu juga melakukan. Masuk ke ranah pribadi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, silakan pergi dan lihatlah istriku, keluargaku. Maka perempuan itu pergi, ya. Lalu apa? Tidak mendapatkan istrinya Ibnu Mas'ud melakukan hal itu. Dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, benar, aku tidak mendapatkan hal itu. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya, ya, kalau saja hal itu terjadi, niscaya kami tidak bisa bersatu lagi. Alias maksudnya apa? Cerai. Sampai segitunya Ibnu Mas'ud dalam memegang sunnah. Kalau istrinya melihat, ada dilihat istrinya cukur bulu alis, kalau memang kamu lihat itu, aku tidak bisa bersatu dengan dia. Artinya cerai. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Ini kaidah. Tidak semua, ya, itu disebutkan satu persatu di dalam Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan. Tapi dengan hanya Allah menyebutkan wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum an fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul terimalah, apa yang dilarang tinggalkanlah, ini mencakup semuanya. Ya, kita lihat hadisnya. Ketika Rasul membawa syariat memerintahkan ini, kita terima sami'na wa ta'na. Ketika Rasul melarang ini, kita terima sami'na wa ta'na, kita tinggalkan. Kita dengar dan kita taati.
Ini sikap orang-orang mukmin. Ya. Dan ditutup ayatnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Ya kerjakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul SAW. Kemudian juga tinggalkan semua yang dilarang tadi. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras ya hukumannya. Wal'idzu billah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala di ayat ke-6 dan ke-7 ya. Yang pertama ya, menjelaskan bahwa ya fa'i, harta fa'i itu didapatkan ya tanpa menggerakkan seekor kuda pun, tanpa menggerakkan seekor unta pun, maknanya tanpa peperangan. Ya, itu harta fa'i. Kemudian ya, distribusinya, penyalurannya adalah ya dalam syariat ya diambil untuk kebutuhannya Nabi SAW dan keluarganya selama setahun, lalu sisanya ya diberikan sesuai dengan kebijakan beliau untuk ya perlengkapan tentang jihad, membeli kuda, membeli onta, membeli senjata, diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan seterusnya. Kalau di zaman para salaf, sebagian untuk menggaji para hakim, ya para guru, para muadzin, imam masjid, itu diambilkan dari fa'i. Ya, di zaman para salaf. Baik, kemudian ayat yang berikutnya belum masuk ya. Ayat ke-8 sampai ke-10. Ini agak panjang, mudah-mudahan bisa selesai. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ada yang mau baca terjemahannya? Silakan Pak. Salah satu dibaca yang keras. Yang suaranya keras. Ya. Kemudian satu lagi. Ini menjelaskan di antara distribusi fa'i adalah diberikan kepada kaum muhajirin. Ya, lil fuqara'il muhajirin. Ya, bagi para fuqara, kaum fakir, ya muhajirin, orang-orang yang hijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka ini diusir dari kampung halaman mereka. Sehingga apa? Yang punya rumah, punya kebun, punya harta ditinggal semua. Dia tinggalkan kampung halamannya.
Dia tinggalkan propertinya, dia tinggalkan seluruh hartanya. Ya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ini juga punya hak mendapatkan harta fai. Ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah ya, orang-orang yang shadiqun, yang benar, yang jujur keimanannya. Kenapa? Karena siap menerima perintah dari Allah dan Rasulnya. Tinggalkan kampung halamannya di mana dia dilahirkan di situ. Ya. Dia dibesarkan di situ. Dia tinggalkan semua hartanya dalam rangka untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena tidak bisa menjalankan Islam di Mekah. Ya. Untuk bisa menjalankan Islam, ya, harus hijrah. Hanya pilihan. Tetap tinggal di Mekah, tapi bisa hilang keimanannya, atau diintimidasi dan seterusnya, atau dia keluar dari Mekah dengan membawa iman, tapi meninggalkan seluruh hartanya. Ya. Mereka kaum muhajirin, yang rata-rata adalah kaum fakir. Walaupun di Mekah mungkin dia di kampung halamannya orang kaya, tapi ketika hijrah di Madinah karena tidak ada yang dibawa, maka menjadi orang miskin. Sehingga Nabi SAW ya, ketika hijrah ke Madinah, ya, di antara yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Bahkan pada awalnya sampai saling mewarisi. Ini. Dan Allah menyebut ulaika humus shadiqun. Ini keutamaannya kaum muhajirin. Ya. Kemudian di ayat yang ke-9-nya Allah menyebut tentang keutamaannya orang-orang Ansar, keistimewaannya orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin. Jadi sebelum kaum muhajirin orang Mekah datang ke Madinah untuk hijrah, orang Madinah sudah beriman. Bahkan orang-orang Madinah yang belum pernah ketemu Nabi SAW, mereka sudah beriman. Melalui siapa? Melalui dai yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Masih muda. Ya, beliau datang ke Madinah mendakwahkan Islam. Ya, para pembesarnya masuk Islam sehingga orang-orang pun pada ikut Islam. Mereka belum pernah ketemu Nabi SAW. Ya, sehingga ya Allah Taala berfirman di sini, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin. Maksudnya berarti siapa ini? Kaum Ansar. Yang dimaksud di ayat ini kaum Ansar. Mereka yang menempati kota Madinah siapa? Kaum Ansar. Mereka telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka ini orang-orang Ansar ini ya, mencintai kaum muhajirin, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka ini, kaum Ansar ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka, kepada kaum muhajirin. Karena biasanya orang memberi itu ada harapan nanti saya juga diberi. Orang bantu barangkali nanti kapan-kapan ketika saya ada kesulitan dibantu. Ada harapan seperti itu. Ya. Tadi dilarang wala tamnun takfir. Masih ingat ketika kita bahas tafsir itu? Surat apa? Wala tamnun takfir.
Marlen. Al mudaththir. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu ya memberi tapi ingin balasan. Ini dilarang. Ya, memberi tapi ingin diberi balasan yang lebih banyak. Ya. Tidak boleh. Juga dilarang untuk melakukan apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Kalau bahasa kita kadang di kampung orang mertake sampean biyen tak bantu saiki ya disilut duit sithik ora gelem. Nah, misalnya gitu. Ya, ini tidak boleh jamaah. Ini dosa besar. Yang disebut dengan apa istilahnya? Al-mannan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian, pahalanya ini bisa batal bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Maka hilang pahalanya, pahala sedekahnya. Ketika diungkit-ungkit sehingga yang diberi ini sakit hatinya. Tidak hanya pahalanya hilang, bahkan diancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada 3 golongan. Ya. La yanzurullahu ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka nanti pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Allah tidak akan mengajak bicara dia nanti pada hari kiamat. Ya. Dan Allah menyiapkan azabun alim, azab yang pedih. Ya. Al-musbilu wal mananu wal munfiqu sil'atahu bihalifin kadhib. 3 ini kata Nabi. Yang pertama orang yang isbal, laki-laki yang isbal, menjulurkan celananya, sarungnya melebihi mata kaki. Wal manan, al-manan yakni orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya sehingga yang diberi sakit hatinya. Ya. Wal munfiqu sil'atahu bihalifin kadhib. Yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan diiringi sumpah palsu. Demi Allah ini barang bagus, demi Allah ini. Padahal enggak, dia sumpah palsu. Nah, ini jamaah. Nah, kaum sudah masuk? Ya. Silakan, sudah masuk Isya, adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit. لا
Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi di ayat yang ke-8 ke-9 ayat 8 tadi ya, kaum muhajirin ini termasuk orang-orang yang juga berhak mendapatkan harta fai. Ya. Kemudian ayat ke-9-nya Allah memuji kaum Ansar yang mana mereka mencintai kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan ya di dalam hati mereka pun tidak ada sedikit pun ya keinginan ya ada balasan dari apa yang sudah mereka berikan kepada kaum muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Ini Masya Allah. Mereka kaum Ansar ini tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Ya. Bayangkan, sampai Abdurrahman bin Auf ini orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad. Ya. Apa kata Sa'ad setelah dipersaudarakan? Ya. Aku termasuk orang kaya di Madinah. Ya, akan aku bagi dua. Seluruh hartaku akan aku bagi dua, sebagiannya untukmu. Ada apa? Ya. Jadi kalau punya tabungan misalnya antum 100 juta. Ya. Ya sudah. Ya. Ini separuh buat antum. 50 juta. Ada. Itu sudah geleng-geleng. Padahal tidak ada hubungan nasab, ya, bukan keluarga, bukan saudara. Dan orang asing baru datang kenal, dipersaudarakan oleh Nabi. Ya. Atas dasar iman. Kita sudah geleng-geleng, Pak. Lebih takjub lagi dia mengatakan aku punya 2 istri. Silakan, mana yang kamu cintai, aku cerai. Tidak ada dalam sejarah Islam kecuali sampai segitunya. Makanya Allah puji di ayat ini, di ayat ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan ya, orang lain, kaum Ansar ini mengutamakan kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah kepada mereka, daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun diri mereka sendiri membutuhkan. Ya. Walaupun diri mereka sendiri butuh, tapi mereka utamakan orang lain. Ya. Ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi bagaimana sikap kaum muhajirin? Kalau antum gimana? Wah, Masya Allah, tambah sugih gitu kan, tambah makmur ini di perantauan. Ya. Tapi tidak demikian. Karena orientasinya bukan dunia, orientasi akhirat. Justru apa? Ya. Disebutkan riwayat dalam Imam Ahmad dari Anas bin Malik, sampai kaum muhajirin itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak pernah menemukan kaum yang sangat baik terhadap kami. Baik dalam kondisi mereka lapang maupun sempit, mereka baik sekali dengan kami. Ya, mereka membantu mencukupi segala macam kebutuhan. Ya. Sehingga kami takut kalau mereka menghabiskan semua pahala. Maka apa kata Nabi? La ma asnaitum alaihim wa da'autuhumullaha lahum. Tidak. Selama kalian mau berterima kasih atas kebaikan mereka dan kalian mendoakan mereka kepada Allah. Kaum muhajirin takut kalau semua pahala itu hanya ada di mereka Ansar.
Sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mengalahkan kami dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, impas. Jadi ini curhatnya orang-orang miskin. Curhatnya kaum muhajirin. Ya Rasulullah, ya, mereka orang-orang kaya, maksudnya adalah orang Ansar. Ya, telah memborong semua pahala, mengalahkan kami. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, impas. Ya, yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Yatasaddaqun, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, kalah di sini. Coba. Jadi orientasinya yang ada di pikiran itu bukan dunia, bukan materi, tapi adalah gimana nanti di akhirat. Ini Masya Allah. Ya. Sehingga ketika mereka curhat pada Nabi SAW, ya, mereka bisa menghabiskan semua pahala, kita ini kalah. Kata Nabi, tidak, selagi kamu mau berterima kasih kepada mereka, minimalnya adalah mengucapkan doa kepada mereka, jazakumullahu khairan. Makanya kalau antum diberi sesuatu, ya, minimalnya adalah mengucapkan doa jazakumullahu khairan, minimalnya. Kalau bisa, sebagaimana kebiasaan Nabi, ketika diberi maka Nabi juga membalas memberi. Tapi ketika tidak bisa membalas, minimal adalah doa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, jangan membalas juga enggak, ya, mendoakan juga enggak. Walidzubillah. Itu artinya tidak terima kasih. Ya. Ini Masya Allah, mereka kaum Ansar. Ya, jadi wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka melakukan itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka, meskipun mereka ini membutuhkan. Dan kaum Ansar ini tidak sedikit pun ada iri, dengki kepada kaum Muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Kaum Muhajirin itu lebih utama dari kaum Ansar, jamaah. Ini sudah dinaskan. Karena kaum Muhajirin lebih dulu masuk Islam. Ya. Daripada kaum Ansar. Ya. Mereka, ya, disiksa, diintimidasi dan seterusnya. Tapi kaum Ansar sedikit pun tidak ada rasa iri pada mereka. Nih, ya, Masya Allah. Ya, kita jauh sekali, jemaah. Ya, mendahulukan orang lain daripada diri kita. Padahal kitanya ini membutuhkan. Ya. Kalau orang bersedekah karena uangnya ini banyak sisa, nurah-nurah bahasa kita ini sudah lumrah, Pak. Tapi kalau pas-pasan, ya, bingung. Dahulukan untuk kebutuhan saya atau saudara saya. Kok dia dahulukan orang lain daripada dirinya? Ini yang semula. Ini levelnya siapa? Para sahabat. Kalau orang kaya bersedekah, ini sudah lumrah. Karena, ya, banyak hartanya sisa. Tapi kalau pas-pasan, hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, lalu dia dahulukan misalnya, ya, saudaranya yang mukmin, karena merasa mereka lebih membutuhkan, walaupun diri kita ini membutuhkan, ini luar biasa. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, afdhalus shadaqah juhdul mukil. Sedekah yang paling utama, yang terbaik adalah ketika dalam kondisi kesempitan. Ya, punya harta pas-pasan, bisa sedekah luar biasa. Walaupun mungkin tidak banyak, dikit. Ya. Ada orang sedekah 10 juta, 20 juta.
Tapi yang di rumah miliaran atau ratusan juta. Ada orang hidupnya pas-pasan. Habis hari itu. Dia bisa sedekah mungkin 5.000, 10.000. Abdul mana jemaah? Ayo. Karena ujiannya lebih berat. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan ini diteruskan tidak hanya dari kalangan ya sahabat ya, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, bahkan kemudian para tabi'in dan seterusnya ini mewarisi ya akhlak berupa ithar ya. Ithar ini jangan dalam masalah akhirat ya, kadang-kala untuk akhirat antum dulu aja gitu. Enggak. Kalau urusan pahala kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Kita harus yang lebih dulu. Ya, soft depan ada yang kosong, kita harus lebih dulu untuk isi. Jangan, silakan, enggak. Ya. Kita dahulukan orang lain adalah dalam urusan dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala juga membawakan kisah ya, di perang Yarmuk yang ini masyhur ya. Meskipun tentang kisah ini dibicarakan oleh para ulama tentang keabsahannya ya. Ya. Kisah siapa? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Ikrimah ini dulunya musyrik ya, kemudian masuk Islam. Ketika sudah selesai terjadi perang Yarmuk ya, banyak kaum muslimin yang terluka ya, mereka sangat membutuhkan air, apalagi perang di zaman dahulu ya, di gurun Sahara yang sangat panas ya. Ketika mereka minta air sudah diberikan maka dia memberikan isyarat ya, dia yang lebih butuh, diberikan isyarat, kasihkan kepada dia ya. Dalam kondisi tergeletak, dia membutuhkan air, orang terluka dalam perang. Ketika sudah dibawakan air, dia melihat di sebelahnya, ia merintih, kepanasan, ya garing tenggorokannya, minta air, diberi isyarat itu. Di bawah ke sana. Ternyata dia pun melihat di sebelah sana ada yang merintih, membutuhkan air ke sana. Ya. Sampai ya ke berikutnya kembali ke orang pertama. Ya. Sudah syahid fisabilillah, ya, kembali ke orang kedua, syahid fisabilillah, ya. Dan itu semua dalam rangka adalah itsar, suatu ibadah yang agung, ya, yang merupakan cerminan daripada kuatnya tali ukhuwah imaniyah, ya. Sehingga ya, ini menjadi barometer ketika tali ukhuwah sudah sangat kuat, ya, ini menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafirin itu takut kepada orang mukmin. Ya, kalau kaum muslimin bendeng ceweng, ya, saling menjatuhkan, tidak bisa rukun. Ya, wal iyadu billah, ya, ini musibah besar, ya. Sehingga perlu untuk disatukan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan persatuan semu, masing-masing punya manhaj sendiri, akidah sendiri, ya, punya fikrah masing-masing, ada bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini sedikit dari apa yang bisa kita baca dan kita petik dari ayat 6 sampai 10 dari surah Al-Hasr. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selebihnya antum nanti bisa lihat ya, atau nanti insyaallah kita sambung lagi di lain waktu ya. Ya. Di ayat yang ke-10-nya ini merupakan doa ya, sebagai bukti kebersihan hati orang-orang belakangan. Tidak ada iri dengki kepada ya para pendahulu kita. Ya.
Ya Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doanya orang-orang yang belakang. Saya kira itu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan. Silakan. Sudah ada? Ya. Ya, tayyib. Ya. Bagaimana terjadi menyikapi perselisihan sahabat? Tawakuf. Ya. Ketika para sahabat terjadi perselisihan, ya, kita harus punya adab. Ya. Tentu ada yang benar dan tentu ada yang salah. Tapi kesalahan mereka pun seakan sirna dengan begitu banyaknya kebaikan mereka. Apalagi ya rata-rata kesalahan dalam masalah ya ijtihad. Seperti terjadi misalnya berbagai fitnah, ya perang Siffin, perang Jamal, ya, dan itu pun juga tidak lepas daripada campur tangan, ya orang-orang ya munafikin, orang zindik yang mengadu domba antara ya pasukannya Ali dengan pasukannya ya Aisyah dalam perang Jamal. Ala kulli hal kita harus beradab, ya, tetap mendoakan keridhaan. Semua sahabat adalah kita doakan radhiyallahu anhum. Sebagaimana Allah Ta'ala demikian. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya. Kaum muhajirin, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dulu masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Maka apa? Ya, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Secara umum. Ya. Walaupun sahabat tidak maksum. Ya, sahabat tidak maksum. Ya. Ada sahabat yang berbuat salah. Ya. Ada sahabat yang berkhianat. Ya. Tapi mereka ya kembali ke jalan Allah dan kebaikannya tentu lebih banyak sehingga bisa melebur daripada ya, kesalahan-kesalahan. Ini perselisihan. Allahu ta'ala alam shawab. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat ya buat saya dan jamaah sekalian. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.